Teman-teman pernah ikut lari maraton nggak? Atau mungkin lari cepet gitu ya? Pernah nggak ada lihat orang yang lari maraton bawa ransel kayak pendaki gunung gitu ya? Pakai baju yang tebel, pakai celana panjang yang kantongnya banyak ya. Lalu bawa tali-talian yang buat orang naik gunung kayak gitu. Pernah nggak Anda lihat orang yang lari maraton outfitnya kayak gitu? Nggak pernah ya? Nah, kalau menurut teman-teman kenapa? Yes, betul ya, karena outfitnya membuat dia jadi susah berlari ya, bikin dia jadi lambat seperti itu ya. Setuju nggak sama saya? Kalau orang lari maraton harusnya kan pakai baju yang setipis-tipisnya ya kan, bahkan celana aja sependek-pendeknya ya, cuman bener-bener modalnya kaos tipis, bahkan kadang cowok ya, ininya kutang kayak kutang gitu, lalu celana yang sependek-pendeknya dan sepatu, bahkan tidak bawa air minum ya. Karena apa? Dia akan berlari yang sangat jauh, 42 km, dan mungkin butuh waktu berjam-jam. Jadi ilustrasi seperti itu sebenarnya kita bisa pakai juga di bisnis penjualan, teman-teman. Karena kita sebagai profesional, baik apapun itu ya industrinya teman-teman, baik Anda adanya di asuransi sebagai agen asuransi, atau di properti sebagai broker ya, atau di multi level sebagai distributor ya, ini kan kita harus pahami ya bahwa bisnis kita ini kan bisnis jangka panjang ya, karena kita menjual produk atau menjual layanan, lalu setelah itu ada after sales-nya ya, lalu ada repeat order-nya, dan lanjut selanjutnya ya. Makanya orang kenapa di bisnis ini bisa tahunan ya, bisa belasan bahkan puluhan tahun ya. Sedikit sharing, saya juga di background di insurance sudah 20 tahun pengalaman ya. Tidak pernah kebayang akan 20 tahun, karena jalanin hari lepas hari ya ternyata 20 tahun gitu ya, dengan mengikuti prinsip yang sama seperti ini. Kita waktu berlari ya, kita nggak mau pakai bawaan yang berat. Nah, cuma terkadang hal-hal yang memberatkan itu kadang tidak berbentuk fisik gitu teman-teman. Jadi berbentuk hal-hal yang kita nggak bisa lihat ya. Contohnya apa? Contoh ya, kita nih kalau di bisnis penjualan itu kan banyak hal yang melibatkan emosi ya. Jadi ada sisi emosi yang terlibat di dalam proses penjualan. Nah, kadang-kadang ketika kita menghadapi kekecewaan ya, baik dari mungkin penolakan prospek ya, lalu kita targetnya nggak tercapai ya, atau mungkin ada situasi yang kita nggak duga terjadi ya, mungkin itu di kantor kita, di bisnis kita ya, atau di ya apalah, banyaklah hal-hal yang force major gitu ya, di luar rencana, dan ternyata itu kasih pukulan yang telak ke kita ya. Nah, kadang nih hal-hal kayak gini itu bisa memberatkan seseorang ya, dan cara paling mutlak ya yang harus kita lakukan adalah untuk ngeberesin ini adalah caranya ya, kita harus lepasin teman-teman. Supaya apa? Supaya kita next step-nya, langkah selanjutnya itu lebih ringan teman-teman. Karena kalau kekecewaan ya, kalau kita nggak tangani dengan baik gitu ya, itu bisa menghalangi kita untuk sukses. Apapun bidangnya, apapun industri yang kita jalanin, nah itu efeknya kan ke situ. Apalagi ya, kekecewaan ini kan nggak kelihatan ya, adanya di dalam hati, di dalam pikiran ya. Jadi kalau kita terjebak nih di dalam sebuah perasaan yang negatif ya, sehingga kita punya fokus pun otomatis akan terganggu ya. Kita punya goal, kita punya harapan ya, bahkan kita punya motivasi pun pelan-pelan untuk kita mau capai apa yang kita inginkan ya, akhirnya memudar teman-teman. Jadi kalau kita lepasin ya kan kekecewaan ini ya, nah itu berarti kita udah melakukan step pertama, langkah penting untuk kita bisa memulihkan kita punya semangat ya. Nah, jadi kalau kita masih kasih ruang ya untuk kekecewaan, akhirnya ya kita akan tetap ada di situ ya. Kita harus belajar bagaimana kita bisa mempelajari kesalahan-kesalahan, dan kita
kasih ruang dan waktu lah untuk kita bisa belajar dari pengalaman, ya, sehingga kita nanti kedepannya bisa perbaiki hal-hal yang mungkin kita masih belum berhasil, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita menganggap kegagalan kita adalah sebuah akhir, ya, maka ya kita akan lihat bahwa ya udah nggak ada jalan lain lagi, kayak gitu. Artinya sudah pupus harapannya. Tapi kalau kita lihat bahwa kegagalan kita itu adalah kesempatan untuk belajar, ya, mungkin teman-teman masih ingat di video awal-awal ya, kalau kita lihat itu sebagai kesempatan untuk belajar, artinya kita masih punya peluang untuk kita bisa bertumbuh. Nah, selain kita belajar untuk melepaskan kekecewaan, ya, kita juga harus punya orang, atau kita harus memutuskan untuk berada atau dikelilingi oleh orang-orang yang positif, gitu. Karena kalau kita dikelilingi oleh orang yang negatif atau orang-orang yang penderitaan gitu ya, nah itu akan bikin kita makin down lagi, gitu. Jadi kalau kita bisa punya lingkungan yang mendukung, yang bisa lihat sisi baik dari apa yang kita, situasi yang sulit yang lagi kita alamin, ya berarti kan kita bisa punya insight ya. Oke, ada hikmat, ada pembelajaran yang kita bisa ambil. Jadi kita bisa move on lagi, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman perlu ingat bahwa kekecewaan kan bukan akhir dari perjalanan kita ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita lepasin, ya. Sehingga kita ketika lepasin itu, kita buka pintu untuk peluang yang baru dan kesuksesan yang lebih besar lagi di bisnis kita masing-masing, gitu. Kalau nggak dilepasin, dia akan ngeberatin kita, ya, sehingga satu-satunya cara adalah udah lepasin aja, kasih waktu, kasih ruang untuk diri kita belajar dari pengalaman, dan setelah itu kita bisa fokus lagi untuk kita kejar tujuan sukses kita yang lebih besar di depan. Oke? Nah, dengan Augustinus di sini untuk Produce Masterclass. Oke, nah jadi di video kali ini ya kita akan bahas tentang gimana sih cara ngelepasin apa yang perlu dilepasin lah ya, yang nggak